Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang, selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif pajak. Masih membahas tentang buku reformasi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita melanjutkan halaman berikutnya, yaitu di halaman 382. Jadi rekan hebat, tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi tentang pajak. Pemulihan ekonomi nasional. Melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di sejumlah negara tetangga, pemerintah meluncurkan paket stimulus 1 pada Februari 2020. Paket ini merespon ancaman transmisi pelemahan ekonomi Cina dan dunia akibat COVID-19. Paket senilai 10,2 triliun ini antara lain berisi percepatan belanja, terutama untuk belanja modal dan perlindungan sosial, serta stimulus untuk sektor tertentu, salah satunya adalah pariwisata. Pada 13 Maret 2020, tak sampai 2 minggu setelah kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan, pemerintah meluncurkan paket stimulus kedua sebesar 22,9 triliun. Stimulus ini dikeluarkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan dukungan kemudahan ekspor impor bagi dunia usaha dan industri yang terdampak COVID-19. Paket kedua ini terdiri dari insentif perpajakan, stimulus moneter, dan relaksasi kredit bagi UMKM. Sepekan kemudian, pada 20 Maret 2020, Presiden Jokowi menandatangani Inpres nomor 4 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Presiden meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan COVID-19. Dalam suasana yang semakin genting, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 2020 sekaligus paket stimulus 3 senilai 405,1 triliun. Tujuan utama Perpu dan paket stimulus 3 ini adalah menangani pandemi COVID-19 sekaligus menyelamatkan perekonomian. Perpu ini berisi bauran kebijakan di bidang keuangan negara atau kebijakan fiskal dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Perpres nomor 54 2020 kemudian direvisi dengan Perpres 72 2020. Penanganan pandemi COVID-19 ditata ulang dan diperkuat melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang terintegrasi antara pendekatan kesehatan, sosial, dan ekonomi untuk memastikan berbagai program serta alokasi anggarannya menjadi instrumen yang optimal untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi. Sebelum revisi dilakukan, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa biaya penanganan COVID-19 yang sudah diidentifikasikan menjadi 677,2 triliun rupiah. Pertama, anggaran untuk sektor kesehatan sebesar 87,55 triliun, antara lain untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, bantuan iuran, peserta jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas COVID-19, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Kedua, program perlindungan sosial dianggarkan 203,9 triliun rupiah. Di pos ini ada program Keluarga Harapan, kartu sembako, bantuan langsung tunai, dana desa, bantuan sosial untuk Jabodetabek dan non-Jabodetabek, kartu prakerja, dan bantuan sembako. Ketiga, dukungan kepada UMKM diwujudkan dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan pinjaman,
sampai 10 miliar rupiah untuk modal kerja UMKM serta penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat untuk UMKM. Totalnya 123,46 triliun. Keempat, untuk insentif bagi dunia usaha agar mampu bertahan melalui relaksasi perpajakan dan stimulus lainnya dengan total 120,61 triliun rupiah. Kelima, untuk bidang pembiayaan dan korporasi baik BUMN, korporasi padat karya dan non-padat karya sebesar 44,57 triliun. Bentuknya antara lain penyertaan modal negara, dana talangan untuk kredit modal kerja darurat bagi non-UMKM padat karya, dan penjaminan untuk beberapa BUMN. Keenam, dukungan untuk sektoral maupun kementerian atau lembaga serta Pemda yang mencapai 97,11 triliun rupiah. Belakangan, anggaran untuk pos ke-6 dalam program pemulihan ekonomi nasional ini ditambah menjadi 106,1 triliun rupiah, sehingga total anggaran PEN pada 2020 mencapai 695,2 triliun rupiah atau bertambah 17,99 triliun rupiah dibandingkan dengan proyeksi utama. Insentif perpajakan. Kebijakan pemberian insentif perpajakan tercantum dalam Perpu nomor 1 2020 pada bab 2 bagian ketiga. Kebijakan di bidang perpajakan seperti diuraikan dalam pasal 4 ayat 1 meliputi penyesuaian tarif pajak penghasilan WP Badan Dalam Negeri dan BUT, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 4 juga disebutkan bahwa Menkeu juga diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Tarif PPh diturunkan. Penyesuaian tarif PPh WP Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap diatur pada pasal 5 ayat 1. Untuk tahun pajak 2020 dan 2021, tarif PPh WP Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap diturunkan menjadi 22%. Sebelumnya dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 36 2008, tarif pajak ditetapkan sebesar 28% dan menjadi 25% mulai tahun pajak 2010. Selain itu, perseroan terbatas yang sudah masuk Bursa Efek Indonesia dengan jumlah saham disetor dan ditempatkan minimal 40% dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif yang diatur dalam pasal 5 ayat 1. Pengaturan ini lebih rendah dibandingkan Undang-Undang 36 2008. Dalam undang-undang tersebut, untuk kategori yang sama tarif pajaknya lebih rendah 5%. Namun dalam pengaturan dalam Perpu nomor 1 2020, tarif untuk kategori ini sebesar 19% tetap lebih rendah dibandingkan Undang-Undang 36 2008. Perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dalam kebijakan perpajakan ini juga ada pengaturan baru, yakni perlakuan perpajakan untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Pengaturan mengenai PMSE ini terdapat pada Perpu nomor 1 2020 pada 4 ayat 1 huruf B yang berbunyi, perlakuan pajak dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Pengaturan lebih detail ada di Perpu nomor 1 2020 pasal 6. Sebagai tindak lanjut, Menkeu menerbitkan aturan pelaksanaan, yakni PMK nomor 48/03/2020 tentang tata cara penunjukan pemungutan dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Boleh di-mute nggak? Sayang. PMK nomor 48 2020 pada pasal 1 ayat 3 mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Aturan ini juga membedakan penyelenggara PMSE dan pelaku usaha PMSE. Dalam ayat 12 disebutkan, penyelenggara PMSE
adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Sementara itu, pelaku usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri termasuk di dalamnya adalah PPMSE luar negeri dan atau PPMSE dalam negeri ayat 15. Selanjutnya, menurut ayat 16, pelaku usaha PMSE inilah yang akan ditunjuk Menkeu menjadi pemungut PPN PMSE. Menurut Perpu nomor 1 2020 pasal 6, perlakuan kegiatan perdagangan melalui PMSE akan dikenakan PPN dan atau PPNBM atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Sedangkan PPh dikenakan kepada subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana PMSE milik sendiri, misalnya pedagang eceran secara daring atau retail online. Selain itu, pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana penyelenggara PMSE dalam negeri atau luar negeri. Masih dalam bagian penjelasan model bisnis penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, antara lain marketplace atau penyedia platform atau pelantar sebagai wadah tempat pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat memasang penawaran barang dan atau jasa. Perdagangan melalui sistem elektronik ini sebelumnya tidak diatur baik dalam Undang-Undang PPH maupun Undang-Undang PPN PPNBM. Dengan Perpu nomor 1, subjek pajak luar negeri dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN untuk setiap transaksi barang tidak berwujud atau jasa yang berasal dari subjek luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia. Kata Dirjen Pajak Suryo Utomo kepada wartawan Rabu 22 April 2020 seperti dikutip dari www.pajakonline.com. Suryo menambahkan Perpu juga mengatur pengenaan PPh terhadap badan usaha tetap luar negeri. Saat ini BUT luar negeri hanya dapat dikenakan PPh berdasarkan kehadiran fisik atau physical presence in Indonesia. Dengan Perpu nomor 1, jika kegiatan ekonominya cukup signifikan, maka mereka akan dapat dikenakan PPh. Namun Menkeu dan Dirjen Pajak belum menerbitkan aturan pelaksanaan PPh PMSE. Pengaturan teknis mengenai PPN PMSE terdapat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 12 2020 tentang batasan kriteria tertentu pemungut serta penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa DJP menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terhadap pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan keputusan DJP. Batas kriteria tertentu diatur dalam pasal 4 yakni nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan, dan atau jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Nilai positif dari penerapan PPN untuk PMSE ini adalah perlakuan yang sama yang antara pengusaha konvensional yang selama ini sudah menjadi pemungut pajak dengan pengusaha yang bergerak di bidang PMSE. Selain itu, perlakuan yang sama antara pelaku usaha PMSE dalam negeri dengan pelaku usaha PMSE luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip dari OECD Forum.org menyatakan bahwa transaksi digital di Indonesia telah meningkat 25% per Juli 2020. Potensinya besar, tapi kita juga tahu bahwa kita belum memiliki kesepakatan global tentang bagaimana memperlakukan dan memajaki ekonomi digital ini. Kata Sri Mulyani dalam tulisannya berjudul Building Better Taxation in a Digital World.
Sri Mulyani menambahkan bahwa komunitas bisnis di Indonesia yang bekerja dalam model bisnis konvensional mengajukan keluhan. Mereka mempekerjakan orang, mereka memiliki toko, mereka harus menyewa tempat, dan mereka harus membayar pajak. Sebaliknya, perusahaan digital seringkali tanpa kehadiran fisik, penjualannya makin meningkat tapi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dalam perpajakan. Sebagai gambaran, data Bank Indonesia memang menunjukkan peningkatan pusat perdagangan elektronik di Indonesia. Pada 2020, volume transaksi menggunakan uang elektronik mencapai 15,04 miliar, naik 113,27%. Nilai transaksi menggunakan uang elektronik meningkat 6,66% dari 473,44 triliun rupiah pada 2019 menjadi 504,96 triliun rupiah pada 2020. Dari jumlah itu, transaksi belanja pada 2020 mencapai 204,91 triliun, naik 41,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, meskipun volume transaksi turun 45%, nilai transaksi dengan uang elektronik justru naik 55,75% menjadi 786,45 triliun, sedangkan transaksi belanja naik 49,06% menjadi 305,44 triliun. Selama Januari-November 2022, nilai transaksi uang elektronik sudah menembus 1.034,83 triliun dan belanja mencapai 369,92 triliun. Di tengah pandemi, ketika pusat perbelanjaan dan pasar dibatasi, transaksi online justru meningkat. Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita pada 4 Januari 2023 mengungkapkan penerimaan PPN dari PMSE selama periode Juli sampai Desember 2020 baru 730 miliar rupiah, namun selama 2021 penerimaan PPN PMSE sudah mencapai 3,9 triliun rupiah dan pada 2002 meningkat lagi menjadi 5,48 triliun. Total PPN yang dikumpulkan dari transaksi PMSE sejak 2020 hingga 2022 telah mencapai 10,11 triliun rupiah, kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Sampai Januari 2023, pemerintah sudah menunjuk 134 pelaku usaha PMSE untuk memungut dan menyetorkan PPN. Jumlah ini naik tajam dari 46 badan usaha pada akhir Desember 2020. Beberapa marketplace yang sudah terdaftar antara lain Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan Zalora, sedangkan perusahaan asing antara lain Softlayer, Dutch Holdings, BV atau IBM, Hewlett Packard Enterprise, dan Bein Sports Asia Ltd. Menteri Keuangan kemudian menerbitkan peraturan baru untuk PPN PMSE, yakni PMK nomor 60/2022 pada 30 Maret 2022 untuk menggantikan PMK nomor 48/03/2020. Perubahan terdapat pasal 6 tentang besaran tarif PPN. Perubahan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PPh 21 ditanggung pemerintah. Pemerintah memberikan insentif berupa PPh 21 ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini diatur dalam beberapa PMK. PMK nomor 23/03/2020, 21 Maret 2020 diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan yang masuk dalam 440 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau KAI. Syarat bekerja di perusahaan yang masuk KLU dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Pekerja memiliki NPWP pendapatan bruto maksimal 200 juta rupiah, berlaku masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020, anggaran 8,6 triliun. Pemberi kerja membayar tunai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah pada saat pembayaran upah pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan atau menanggung PPh pasal 21 karyawannya.
PMK nomor 44-03/2020, 27 April 2020. Diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan yang masuk dalam 1062 KLU atau kode klasifikasi lapangan usaha dan kemudahan impor tujuan ekspor, serta perusahaan yang telah mendapat izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB atau pengusaha dalam kawasan berikat. Syarat bekerja di perusahaan yang masuk KLU, KIT, dan kawasan berikat yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Pekerja memiliki NPWP pendapatan bruto maksimal 200 juta rupiah. Pemberi kerja sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan, PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak atau master file WP bagi WP baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah berlaku masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Anggaran 17,06 triliun rupiah. Pemberi kerja membayar tunai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah pada saat pembayaran upah pegawai. Termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan atau menanggung PPh pasal 21 karyawannya. PMK nomor 86/03/2020 dan PMK nomor 110/03/2020 diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan yang masuk dalam 1189 kode klasifikasi lapangan usaha dan kemudahan impor untuk tujuan ekspor, serta perusahaan yang telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB, pengusaha dalam kawasan berikat. Syarat bekerja di perusahaan yang masuk KLU, kemudahan impor untuk tujuan ekspor dan kawasan berikat yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Pekerja memiliki NPWP dan pendapatan bruto maksimal 200 juta rupiah. Pemberi kerja sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan, PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak WP bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah. Berlaku masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Pemberian kerja membayar tunai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah pada saat pembayaran upah pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan atau menanggung PPh pasal 21 karyawannya. Pembebasan PPh pasal 22 impor. PMK 2303/2020. PPh pasal 22 impor dipungut oleh Bank Devisa atau DJ Direktorat Jenderal Bea Cukai pada saat WP melakukan impor barang. Fasilitas pembebasan PPh pasal 22 impor diberikan kepada perusahaan manufaktur yang masuk dalam 102 kode KLU dan yang sudah ditetapkan menjadi KITE. Pengusaha kena pajak yang akan mendapatkan pembebasan harus mengajukan surat keterangan bebas yang dilampiri keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KIT. Pengusaha kena pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak WP bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah. Anggaran 8,15 triliun rupiah. Berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. PMK nomor 44/03/2020, tanggal 27 April 2020. PPh pasal 22 impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea Cukai pada saat BP melakukan impor barang. Fasilitas pembebasan PPh pasal 22 impor diberikan kepada perusahaan manufaktur yang masuk dalam 431 kode KLU yang sudah ditetapkan menjadi KIT, serta PKP yang akan mendapatkan pembebasan harus mengajukan surat keterangan bebas yang dilampiri keputusan Menkeu mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KIT,
serta perusahaan yang telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Pengusaha kena pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak atau master file. WP bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah. Anggaran 6,6 triliun rupiah berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai tanggal 30 September 2020. PMK nomor 86 garing 03 2020 dan PMK nomor 110 garing 03 2020. PPh pasal 22 impor dipungut oleh Bank Devisa oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai pada saat WP melakukan impor barang. Fasilitas pembebasan PPh pasal 22 impor diberikan kepada perusahaan manufaktur yang masuk dalam 721 kode KLU dan yang sudah ditetapkan menjadi KAIT serta perusahaan yang telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Mengajukan SKB yang dilampiri KMK mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KAIT. Usaha kena pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak WP bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah berlaku sampai 31 Desember 2020. Pengurangan angsuran PPh pasal 25. Pasal 25 Undang-Undang PPh mengatur soal angsuran pajak terutang. Bunyi pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan, PPh tahun pajak, yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. PMK nomor 23 garing 03 2020. PMK ini mengatur fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25. Besarnya pengurangan adalah 30% dari angsuran PPh pasal 25 terutang. Pengusaha kena pajak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah yang bergerak di 102 KLU dan KIP. Pengusaha kena pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak WP bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah. Anggaran 4,2 triliun rupiah, masa berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan masa pajak September 2020. PMK 44/03 2020. PMK ini mengatur fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25. Besarnya pengurangan adalah 30% dari angsuran PPh 25 terutang. PKP yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah yang bergerak di 846 KLU dan KITE, serta perusahaan yang telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. PKP sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak WP bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah. Anggaran 10,2 triliun rupiah dan masa berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 disampaikan sampai masa pajak September 2020. PMK nomor 86/03 2020. Tanggal 16 Juli 2020. PMK ini mengatur fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25. Besarnya pengurangan adalah 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang terutang.
Pengusaha kena pajak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah yang bergerak di 1013 KLU dan KITE, serta perusahaan yang telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. PKP sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak WP bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah. Masa berlaku sejak WP menyampaikan pemberitahuan dengan formulir tertentu ke KPP terdaftar melalui laman www.pajak.go.id. Masa pajak Desember 2020. PMK nomor 110/03/2020. PMK ini mengatur fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25. Besarnya pengurangan adalah 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang terutang. Pengusaha kena pajak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah yang bergerak di 1013 KLU dan KITE serta perusahaan yang telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB. PKP sudah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi pajak. WP bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah. Masa berlaku masa pajak Juli sampai Desember 2020. Pengembalian pendahuluan PPN. PMK nomor 23/03/2020. Syarat PKP masuk dalam 102 klasifikasi lapangan usaha yang mendapat fasilitas pengembalian pendahuluan PPN. Telah ditetapkan sebagai perusahaan kait, menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah LB paling banyak 5 miliar, masa berlaku sampai masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama pada masa pajak Oktober 2020. Anggaran 1,5 triliun rupiah. PMK nomor 44/03/2020 tanggal 27 April 2020. Syarat, pengusaha kena pajak masuk dalam 431 KLU yang mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan PPM telah ditetapkan sebagai perusahaan kait. Perusahaan telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah LB paling banyak 5M. Masa berlaku masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020. Anggaran 4,3 triliun rupiah. PMK nomor 86/03/2020. Syarat PKP masuk dalam 716 KLU yang mendapat fasilitas pengembalian pendahuluan PPN telah ditetapkan sebagai perusahaan kait. Perusahaan telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar, restitusi dengan jumlah LB paling banyak 5M, masa berlaku sampai masa pajak Desember 2020, dan disampaikan paling lama pada 31 Januari 2021. Demikian untuk seri penelitian kualitatif pajak kita hari ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan apabila ingin mengetahui video-video saya selanjutnya, silakan diklik tombol notifikasinya. Demikian, stay healthy, stay happy. Sampai ketemu pada seri penelitian kualitatif pajak berikutnya. Bye!